Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jagat Sudrajat dari kelas CF 2A. Di sini saya akan memaparkan isi dari buku ini. Buku Muhammad Toha, Pahlawan Bandung Selatan, karya Min Resmana. Jadi di buku atau di awal buku ini tuh menceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah kurang lebih 2 tahun menikah tetapi belum dikaruniai anak. Hingga pada tahun 1926 mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Toha. Tetapi setelah kabar gembira itu terjadi, selang kurang lebih 6 bulan, ayah dari Muhammad Toha itu meninggal dunia. Muhammad Toha menjadi anak yatim. Ibu dari Muhammad Toha secara susah payah bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan dari Muhammad Toha. Keadaan semakin memburuk dikarenakan Jepang masuk ke Indonesia, dan di posisi tersebut Jepang sedang perang melawan tentara sekutu, yang pada akhirnya makanan dan pakaian itu sukar didapat karena dipakai untuk kepentingan mereka pribadi. Pada masa penjajahan Jepang tersebut, Muhammad Toha itu masuk ke dalam organisasi semi militer yang didirikan oleh Jepang yang bernama Seinendan, bertujuan untuk membantu tentara Jepang melawan tentara sekutu gitu. Nah, setelah masa-masa tersebut, masa-masa yang susah ya, karena di masa tersebut terjadi Romusa gitu, pekerja paksa juga, dan hingga pada tanggal 16 Agustus 1945 ada yang berbeda nih dari si serdadu-serdadu Jepang. Mereka terlihat lesu, semeraut, dan setelah itu disusul kabar bahwa mereka kalah, atau tentara Jepang itu kalah dari tentara sekutu gitu. Disusul juga kabar pemimpin kita di Jakarta itu menyatakan bahwa Indonesia itu sudah merdeka gitu. Merdeka didapatkan. Seperti itu. Tetapi setelah kemerdekaan itu didapatkan, itu tidak semerta-merta Indonesia menjadi damai, tenang, dan lain sebagainya, bahagia gitu. Tidak. Dikarenakan si tentara sekutu ini, terutama Belanda, dia masuk lagi ke Indonesia dengan alasan ingin melucuti senjata yang dimiliki oleh tentara Jepang. Tapi pada kenyataannya mereka memasuki kantor-kantor penting dan melakukan perlawanan ke Indonesia, terutama di wilayah Bandung gitu. Nah, setelah kemerdekaan tersebut dan kejadian tersebut gitu, Muhammad Toha itu tergabung ke dalam perkumpulan pemuda yang ada di Bandung khususnya gitu. Nah, si para perkumpulan pemuda ini tuh tidak terima dan melakukan perlawanan kepada tentara sekutu walaupun dengan senjata yang dibilang pas-pasan atau malah kurang gitu. Nah, hingga pada akhirnya Bandung itu terbelah menjadi 2 wilayah. Pertama, wilayah utara itu dikuasai oleh para tentara sekutu, dan wilayah selatan itu dikuasai oleh para perkumpulan pemuda gitu. Situasi semakin memburuk, terjadi banyak sekali peperangan hingga pada akhirnya masyarakat yang ada di Bandung ini terpaksa untuk mengungsi ke daerah lain. Salah satunya adalah ibu dari Muhammad Toha gitu. Ibu dari Muhammad Toha ini tuh dia mengungsi ke Garut.
Dia mengungsi ke Garut, yang pada akhirnya dia jauh dari Muhammad Toha gitu. Nah, sesekali mereka bertemu antara Muhammad Toha dan ibunya, entah dari Muhammad Toha yang menghampiri ibunya ataupun ibunya yang menghampiri Muhammad Toha gitu. Nah, setelah itu mereka kan berjauhan lah tempatnya. Ada di suatu momen Muhammad Toha itu berkunjung ke Garut untuk menemui ibunya dan bermalam di sana. Mereka benar-benar quality time atau menghabiskan waktu yang menurut mereka menyenangkan itu secara bersamaan antara ibu dari Muhammad Toha itu sendiri, dan juga adik dari Muhammad Toha, dikarenakan ibunya itu sudah menikah kembali dan memiliki anak gitu, yang bernama Juha Eriyah. Seperti itu. Mereka banyak sekali melakukan kegiatan yang menurut mereka menyenangkan hingga mereka balik ke rumah untuk tidur, dan Muhammad Toha itu seperti mengusulkan kalau yuk kita tidur bertiga gitu, Muhammad Toha, ibu Muhammad Toha, dan adiknya itu satu ranjang lah. Satu ranjang mereka berbincang hingga pada akhirnya Muhammad Toha melontarkan kalimat ibarat kayak ya sudah, nikmati aja gitu, jangan terlalu dipikirkan, siapa tahu momen-momen seperti ini tuh tidak akan terjadi lagi gitu. Nah, ibu dari Muhammad Toha itu kaget dan seperti tidak suka lah dengan statement yang dikeluarkan oleh Muhammad Toha gitu. Nah, kenapa Toha Oha gitu berkata seperti itu? Nah, terus Oha menjawab, ya apa salahnya gitu dia menjawab seperti itu atau berbicara seperti itu, dikarenakan ya dia sedang melakukan perjuangan berperang gitu kan, dan pasti ada potensi untuk gugur. Tapi ibunya bersikeras untuk jangan berbicara seperti itu. Hingga keesokan harinya Muhammad Toha kembali ke markas perkumpulan para pemuda gitu. Dan pada suatu hari, suatu malam, Muhammad Toha itu memimpin seperti misi untuk menyerang tentara Belanda gitu, atau sekutu. Nah, sialnya rekan dari Muhammad Toha ini tuh menginjak ranjau yang ada di sekitaran wilayah tersebut, sehingga teman dari Muhammad Toha itu gugur dan ada suara ledakan kan. Jadi diketahui gitu bahwa ada para pemuda ini itu di wilayah para tentara sekutu, hingga Muhammad Toha itu ditangkap dan ditawan, dibawa ke salah satu gudang mesiu dan persenjataan yang ada di Dayakolot. Dan si gudang mesiu atau gudang alat persenjataan itu sebetulnya sudah dijadikan target utama untuk diledakkan gitu, agar kekuatan dari si tentara sekutu ini tuh berkurang. Nah, Muhammad Toha itu ditawan di situ, dan ada satu momen dia bisa melepaskan diri dari si tawan. Ketika dia ditawan gitu, dia bisa melepaskan diri gitu. Dan si Muhammad Toha ini tuh teringat dengan misi tersebut, ingin meledakkan gudang mesiu, sehingga dia melihat ada granat, dia lemparkan di gudang tersebut, dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat serta
Muhammad Toha meninggal dikarenakan ledakan itu gitu, seperti itu. Terus dari teman Muhammad Toha itu ada yang menyampaikan kabar kepada ibunya dan menceritakan semuanya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan Muhammad Toha, apa yang akhir apa yang didapatkan oleh Muhammad Toha tersebut gitu. Itu mungkin isi kurang lebih dari buku Muhammad Toha, Pahlawan Bandung Selatan. Semoga kalian yang menonton ini bisa memahami isi dari buku atau isi dari karya ini yang saya jelaskan gitu. Saya berharap sekali ya. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya.